So today I'm gonna talk about how to convert tourist visa to X1 visa. So buat kalian yang udah nikah sama WNA India, terus bingung gimana sih cara buatnya visa buat stay di India bareng suami kalian, so I'm gonna explain you now. Jadi aku sama suami aku, Mas Michael, itu nikah di Februari 2025. Terus aku kesini April 2025 itu pakai turis visa masuk ke India. Kalian yang nggak buru-buru untuk nyusulin suami ke India sih bisa ngurus ke kedubes langsung ya guys. Untuk syaratnya aku kurang tahu. Dokumen apa aja sih yang dibutuhkan untuk convert visa? Jadi itu otomatis paspor ya, paspor kita dan paspor suami WNA India itu. Terus buku nikah. Kalau yang nikah secara Islam itu buku nikah sama apostille Kemenak dan Kemenkumham. Jadi diakui di dua negara ya, Indonesia sama India. Kalau untuk yang Kristen, karena aku nikah secara Kristen, itu cukup akte nikah yang diapostille Kemenkumham aja. Terus visa turis kita itu juga harus disertakan, dan tiket kita pulang ke Indonesia. Jadi untuk jaga-jaga ya guys, karena visa turis itu hanya berlaku 90 hari stay di India. Jadi waktu masuk imigrasi kan kadang ditanya ya, mana nih tiket pulang kita. Jadi kita harus bisa nunjukin. Waktu itu aku udah beli ya, jadi aku udah beli untuk Juli. Aku kan masuk ke India April. Terus aku udah beli untuk tiket pulangnya itu Juli. Tapi ternyata di imigrasi itu nggak ditanyain guys. Mungkin karena lihat nih, aku sering bolak-balik India. Jadi mungkin nggak ditanyain apa, mungkin beruntung aja. Cuma itu jaga-jaga guys, tetap harus beli tiket ya. Setelah itu masuk ke India, kita stay di India itu selama 7 hari. Setelah kita stay di India kurang lebih 7 hari, itu kita bisa ngajukan untuk convert visa guys. Jadi gampang banget cara convertnya. Itu kita tinggal masuk ke websitenya di frro.indian government. Jadi itu kita register dulu ya guys, ngisi data dulu di situ. Nanti setelah kita register kita bisa login. Setelah login, nanti kalian pilih yang visa conversion. Visa conversion tinggal pilih aja, kalian pilih yang X1 visa, spouse visa. Nanti disuruh upload dokumen guys. Jadi dokumen yang dibutuhkan itu ada paspor kalian, terus residence proof. Jadi residence proof tuh kalian tinggal di mana sih? Kebetulan kan aku sama suami masih tinggal bareng mertua, bareng ama apa suami ya. Jadi itu bisa kalian residence proofnya pakai billing tagihan listrik. Itu dicantumkan. Terus visa turis ya, visa turis itu nanti diupload juga. Terus sama foto kalian guys, foto kalian bebas foto, yang penting foto formal ya. Setelah itu nanti ada email ya, sama suruh ngisi nomor HP India kalian. Kalau kalian udah punya nomor HP India boleh dicantumin, kalau nggak punya pakai nomor HP suami aja, nggak apa-apa. Jadi nanti biasanya ada konfirmasi lagi tuh setelah 2 hari atau 3 hari lewat email ataupun ke nomor HP. Jadi waktu itu aku dapat konfirmasi lagi, baca kepean dulu ya guys, karena nggak hafal. Itu disuruh upload lagi dokumen yang kurang. Jadi dokumen yang kurang itu paspor suami. Terus marriage certificate, jadi akte nikah. Terus undertaking letter from Indian spouse, like a financial resource. Jadi itu kayak letter of guarantee ya guys. Jadi kalau suami kalian itu bersedia menanggung kalian selama hidup di India. Jadi plus dilampirin berapa sih gaji suami kalian, finansialnya tuh bagus apa enggak sih, bisa enggak sih buat garansi kalian tinggal di India gitu. Terus undertaking letter from house owner. Jadi undertaking letter from house owner tuh apa sih?
Kebetulan ini kan rumahnya masih atas nama ibu dari suami aku, jadi itu harus ada tanda tangan dari ibu suami aku kalau beliau bersedia aku tinggal di sini guys, dan akan menanggung kalau semisal aku melakukan tindakan kriminal dan sebagainya, itu harus ada tanda tangan beliau kalau beliau yang akan menanggung gitu. Terus apalagi ini visa stamp tuh stamp visa yang ada di paspor kalian ya, itu diupload juga. Terus request letter mentioning reason for conversion and period of visa needed. Jadi itu aku surat letter aku sendiri yang buat. Untuk surat itu surat yang bikin aku sendiri dan harus ditandatanganin aku sendiri ya guys. Jadi kayak menjelaskan nomor paspor aku di sini, I'm Indonesian national. Nah, terus aku tuh willing request for convert tourist visa to X1 visa begitu guys. Terus nanti jadi kan aku ngajuin itu tanggal 20 April. Setelah itu 2 Mei guys baru ada panggilan ke FRRO terdekat. Jadi kalian pilih dulu tuh FRRO yang terdekat dari rumah kalian di India. Kebetulan aku akan di FRRO Kochi, jadi aku harus ke FRRO Kochi untuk interview guys. Jadi interview ditanyain nanti sama suami aku berdua, sama bawa dokumen kalian yang udah diupload. Nanti ditanyain sama petugasnya. Dan beruntungnya aku di situ tuh dapat petugas yang baik banget guys, baik. Jadi dia itu bantuin karena kan nama aku kan panjang banget ya, Christina Nikita Ayunda Lestari. Sedangkan di paspor sama visa aku tuh cuma Christina Nikita Ayunda aja. Jadi dia tuh bilang kalau ini harus diajuin ulang nih karena nama kamu sebenarnya ada ini, soalnya di akte marriage certificate sama Christina Nikita Ayunda Lestari, jadi harus diajuin ulang. Waduh, nego akhirnya bisa tuh dibantu sama dia. Jadi buat kalian pelajaran apa yang bisa diambil, jangan kasih nama anak kalian panjang kali lebar kali tinggi ya. Tapi itu aku harus upload, jadi di belakang paspor itu kan ada nama lengkap aku, jadi itu aku harus upload lagi ke website tadi, FRRO tadi. Sama mereka minta surat singlenya affidavit suami. Jadi sebelum nikah kan punya tuh affidavit, jangan dibuang ya guys, difoto aja nggak apa-apa. Jadi itu buat bukti kalau suami itu kan masih single, belum pernah menikah siapapun di India maupun di luar negeri. Jadi itu diupload lagi untuk bukti tambahan, untuk dokumen tambahan. Setelah itu disuruh nunggu 14 hari kerja guys. Jadi 14 hari kerja itu ada cross check dari pihak polisi terdekat distrik kalian. Jadi setelah aku waktu itu kebetulan nunggu 1 minggu sih guys. Terus ada polisi datang, interview, sudah berapa lama tinggal di sini, menikah dengan siapa. Terus dia mau lihat akte nikah aku, lihat paspor aku, udah tuh guys. Selang berapa hari, 3 hari atau 5 hari gitu, dapat email dari FRRO kalau visa aku disetujui dan harus bayar. Kebetulan aku ada bayarnya beda-beda ya guys ya, tergantung. Jadi adalah setelah bayar selang besoknya itu ada email kalau visanya granted guys. Jadi visa aku granted selama setahun. Jadi nanti setelah setahun lagi itu harus perpanjang lagi, visa extended namanya. Setelah 2 tahun baru kita bisa ngajuin OCI card. Jadi Overseas Citizen India, itu berlaku 10 tahun. Waktu itu aku dibilangin sama pihak FRRO-nya, oh iya kalian kalau bingung gimana sih kak caranya buat letter, kayak I have no idea gitu kan, boleh komen ke YouTube aku, nanti aku bantu guys, nanti aku bantu share caranya gimana sih buat letter yang tadi ya, undertaking letter from husband, undertaking letter from house owner, undertaking letter from ourselves, itu nanti aku bantu guys.
Jadi gitu guys, kalau ada yang mau ditanyain juga bisa komen, nanti aku bantu juga ya. Kalian pejuang-pejuang visa semangat ya, semoga cepet bersatu dengan suami kalian di sini. Oh iya, untuk tiket yang tadi aku beli itu bisa dibatalin guys, jadi kalian beli yang bisa dibatalin aja, karena visa aku granted kan itu setelah 1 bulan aku tinggal di India, jadi tiket yang pulang tadi itu nggak kepake. Jadi kalian for your information ya, visa itu nggak disetujuin ke aku kan, kebetulan disetujuin 1 bulan, tapi ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan juga guys, jadi tergantung. Oke guys, thank you for watching my video, see you on next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe.